menjekakkan apa tuh Ustaz? Oke, mengusap ya telapak tangan ke wajah. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadisnya menurut saya hasan, tapi Syekh Al-Albani mendhaifkannya. Jadi dalam disebutkan tidaklah orang berdoa lalu mengusapkan tangannya kecuali Allah, innallaha ya. Sesungguhnya Allah itu apa? Malu. Sangat malu. Hayyun ya. Allah itu maha hidup dan maha malu. Ketika hamba berdoa mengangkat tangannya dan mengusap, tapi Allah tidak kabulkan. Hadis ini hasan, tapi didhaifkan oleh Syekh Albani. Maka wajar pengikut Albani tidak mengusap tangan. Coba aja lihat pas Jumatan Pak, kelihatan ya. Kalau nggak ngusap tangan berarti dia baca buku Syekh Albani ya. Udah nggak masalah kok. Antum waktu duduk antara dua sujud tangannya diusap nggak? Abis duduk antara dua sujud Pak, Rabbighfirli, doa kan? Nggak perlu ngangkat tangan, nggak perlu diusap. Jadi sebenarnya doa itu nggak mesti ngangkat, nggak perlu diusap. Tapi kalau ingin doanya pasti dikabulkan, angkat tangannya gitu. Dan ngangkat tangan ada yang segini, ada yang diangkat tinggi, doa istisqa. Teman-teman kita bilang yang mengatakan haram mengangkat tangan itu ya, hanya boleh istisqa. Di luar istisqa nggak boleh. Berarti dia nggak baca, nggak khatam kitab hadis yang 6. Di kitab hadis yang 6 ada Nabi angkat tangannya ya, istisqa sampai naik. Nah, jadi beda cara ngangkat tangannya. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, Nabi tidak pernah mengangkat tangannya melebihi seperti ini, itu maksudnya hanya dalam sholat istisqa. Di luar Nabi mengangkat tangan. Tafadhol. Adakah hukumnya setelah sholat mengusap muka? Nggak ada hukumnya, karena nggak ada hukumnya, nggak perlu dijawab gitu ya. Selesai sholat mengusap muka, mengusap wajah barangkali ya, mengusap begini. Okay. Kalau sudah sholat, segala yang terkait dengan sholat itu sudah selesai, tinggal menyempurnakan saja. Tapi kalau mengusap wajah seperti ini setelah sholat, dipahami bagian dari rangkaian sholat itu yang tidak tepat ya. Tidak ada dalil di hadis apalagi Quran selesai sholat harus mengusap wajah. Yang ada dugaan dari ahli sejarah bahwa dulu zaman Nabi masjidnya belum seperti kita. Masjidnya itu masih alasnya tanah, kayu-kayunya tiangnya terbuat dari pohon pelepah kurma, kemudian atapnya terbuat dari daun-daun kurma, yang kalau hujan pasti bocor, kalau panas pasti kepanasan. Karena itulah kalau sudah sujud itu menempel pasir dan lumpurnya itu di keningnya. Karena itu wajar setelah salat assalamualaikum, assalamualaikum dihapus, dibersihkan ya. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau bapak ibu misalnya di hari ini kotor karpetnya, kan? Kemudian setelah salam ada bekasnya, silakan dihapus. Ya. Tapi kalau kita menyengaja menghapus, menduga bagian dari ibadah, ini bagian ibadah nih selesai sholat mesti begini dulu, itu udah ketat. Ya, nggak ada hukumnya di situ ya. Dan kalau dipahami ibadah, kalau nggak dilakukan nggak lengkap itu sholatnya, itu masuk bid'ah, ya. Sama, jangan menghapus misalnya salaman sambil bergerak. Kayaknya nggak enak nih salaman begini aja. Kan salaman itu minta. Kalau minta harus dengan isyarat yang jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tangannya begini. Itu pun nggak ada sama. Nggak ada dalil di Quran ataupun di Sunnah. Ya. Jadi mengusap wajah itu, menurut saya tidak perlu dipahami bagian dari ibadah dan tidak perlu dikerjakan kecuali ada keadaan khusus yang mesti kita mengusap. Misal setelah sholat nggak mesti ada kotoran, ada keringat, keadaan gak nyaman, usap gak ada masalah ya. Kecuali nanti mengusap wajah saat doa, itu ada hadis ini,